Ngomong dulu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Sudah hadir semua? Ada yang belum hadir kali? Berapa temannya? Temannya berapa? Ya. Ya, hari ini kita mulai perkuliahan tentang kardiovaskuler ya. Jadi ada dua topik mengenai kelainan di jantung dan kelainan di vaskuler. Saya mulai dengan yang vaskuler lebih dahulu hari ini. Tidak usah di-skip. Skip. Head kok. Ya, hari ini kita mulai dengan kelainan pada pembuluh darah ya. Jadi karena jantung erat sekali hubungannya dengan pembuluh darah ya. Slide kelihatan nggak ya? Kelihatan, Dok. Kelihatan ya. Jelas ya? Kelihatan, Dok. Jelas. Jelas ya, syukurlah. Kita masuk pada slide yang berikutnya. Ini Mas. Ya, kita mulai dengan kelainan hipertensi. Ini kelainan pembuluh darah ya. Kita tahu tensi normal anak muda sehat kurang lebih 115/70 mm/Hg. Orang tua ke tensi cenderung naik tapi tetap normal, yaitu antara 170/90 mm/Hg. Jadi sistole itu range-nya sekitar 20, naik turunnya diastole range-nya 10. Hipertensi secara etiologi biasanya karena faktor nervous yang berkaitan dengan medula adrenal, karena di situ akan dikeluarkan katekolamin. Sementara yang kedua secara humoral atau hormonal dari korteks adrenal juga yang berasal dari pituitari dan garam dan air. Jadi pengaruhnya dari pituitari dan garam dan air yaitu peran kortikosteroid, aldosteron dan ADH. Kenapa dia pegang dadanya? Ya, orang dengan kelainan darah tinggi ya. Orang kelainan dengan darah tinggi berisiko kemungkinan terjadi kelainan jantung sebelah kanan atau sebelah kiri ya? Sebelah kiri ya. Karena jantung itu pompa jantung yang kuat dari ventrikel kiri, dan pada hipertensi itu tegangannya atau hambatannya tinggi sehingga jantung harus bekerja keras pada jantung sebelah kiri. Sehingga kalau mungkin ada kemampuan yang makin berkurang karena terus-menerus dia harus bekerja keras, ya jantung kiri dulu yang mengalami gangguan. Kemudian macam hipertensi. Hipertensi itu ada dua, sekunder dan primer. Yang paling banyak primer. Ya.
Yang sekunder tidak banyak karena sekunder ini kaitan dengan penyakit yang sedang diderita oleh penderita. Mungkin penyakit ginjal, hiperfungsi korteks adrenal, tumor medula adrenal yang disebut kromositoma, atau obat-obat seperti PLKB, keracunan hamil atau preeklamsi. Ini semuanya menyebabkan terjadinya hipertensi. Begitu penyakitnya atau pelnya diberhentikan dan penyakitnya disembuhkan, maka hipertensi itu sudah tidak dijumpai pada penderita tersebut. Sementara yang esensial dia memang dibawa sejak lahir, jadi dikaitkan dengan atau kadang-kadang tidak diketahui penyebabnya, idiopatik. Tadinya nggak apa-apa, tiba-tiba dia terjadi hipertensi sudah umur-umur tertentu. Tidak jelas faktor keturunan, walaupun sering ada kaitannya. Ya, biasanya kalau keluarga hipertensi itu ada biasanya. Tetapi belum bisa diterangkan kenapa. Sekarang kita melihat gangguan sirkulasi darah. Sirkulasi darah berarti pembuluh darah maksudnya. Pembuluh darah terganggu sehingga sirkulasi terganggu. Kalau ada gangguan pada yang ada kaitannya dengan pembuluh, apakah pembuluh apapun, pembuluh darah, pembuluh air atau pembuluh udara ya, termasuk saluran nafas sebagainya, maka kita harus pikirkan 3 kemungkinan kelainan itu. Pertama, gangguan ada pada lumen daripada pembuluh tersebut, di sini pembuluh darah, gangguan di dalam lumen. Jadi di dalam lumen kemungkinan ada trombus atau emboli. Maka pada saat itu aliran darah terganggu. Kemudian gangguan mungkin terjadi pada dinding pembuluh darah. Gangguan yang terjadi pada pembuluh darah itu berupa apa? Berupa nempelnya atau timbulnya timbunan kolesterol di dalam dinding pembuluh darah, terutama pada tunika intima. Maka disebut dengan istilah aterosklerosis. Jadi ada beberapa macam aterosklerosis. Arterio sama atero beda ya. Arteriosklerosis itu ada beberapa macam. Yaitu pertama aterosklerosis, kelainan pada intima, kemudian kalau kelainannya penebalannya pada tunika media disebut sklerosis medialis. Tetapi ada juga kelainan yang diberikan klasifikasi tersendiri itu pada arteriol. Kalau ada penebalan pada arteriol, maka diberi nama arteriolosklerosis. Terus semuanya itu adalah disebut dengan istilah yang sama, arteriosklerosis. Di sini kelainan pada dinding pembuluh darah tunika intima diberi nama aterosklerosis. Oke, kita lanjutkan. Gangguan dari luar dinding, yaitu tumor. Jadi mungkin di luar dinding pembuluh darah ada pembesaran tumor, ada pertumbuhan tumor, dan pertumbuhan itu kemudian menekan pembuluh darah sehingga aliran darah terganggu. Nah, ini yang disebut gangguan yang berasal dari luar dinding. Karena pembuluh darah ada di mana-mana, tumornya juga bisa ada di mana-mana, sesuai dengan di mana tumor itu tumbuh dan di mana pembuluh darah mana yang tertekan. Kita bicarakan mulai dengan trombus. Trombus yang di dalam lumen tadi. Definisi trombus adalah melekatnya bekuan darah pada dinding pembuluh darah. Ya. Jadi bekuan darah pada dinding pembuluh darah yang masih melekat itu namanya trombus. Kalau lepas namanya bukan trombus lagi. Bekuan darah yang kemudian lepas dari dinding darah akan diberi nama benda asing yang beredar di dalam darah, yaitu emboli. Maka disebut tromboemboli. Tapi kalau dia masih melekat, maka diberi nama trombus, masih diberi nama trombus. Kenapa melekat? Karena adanya kerusakan pada dinding darah. Jadi adanya kerusakan, kemudian terjadi perdarahan pada dinding darah. Perdarahan itu mengalami pembekuan, terjadilah bekuan darah yang disebut trombus. Akibatnya apa? Aliran
darah akan tersumbat atau terhalang. Ya, kita bisa bayangkan kalau aliran darah itu ada di dalam rumahnya ada benda asing yang nempel di dinding pembuluh darah, maka alirannya tersumbat atau terhalang. Resikonya kemudian adalah oksigen berkurang yang bisa sampai ke jaringan-jaringan. Terjadilah hipoksia atau bahkan kalau berkurangnya total terjadi anoksia. Ya. Resiko berikutnya, maka jaringan tersebut akan mati atau terjadi infak. Infak itu artinya nekrosis karena kekurangan O2. Kalau nekrosis karena trauma itu tidak disebut dengan infak. Tetapi kalau nekrosisnya terjadi karena kekurangan O2 diberi nama infak. Jadi kalau kita bicara infak, kita berpikir ke belakang pasti ada pembuluh darah yang terganggu. Entah di mana terganggunya. Ya. Apakah ada dinding pembuluh darah atau dari lumen pembuluh darah atau mungkin dari luar pembuluh darah. Ya, berikutnya emboli. Emboli, tadi sudah saya singgung sedikit, trombus yang lepas disebut tromboemboli. Nah, di sini definisinya beredarnya benda asing di dalam darah. Jadi di dalam darah seharusnya yang beredar hanya darah. Tetapi kalau ada yang bukan berupa darah, misalnya udara, lemak, atau bahkan bakteri atau sel ganas, bahkan bekuan darah tidak disebut sebagai darah karena dia sudah berubah sifatnya. Maka semua itu menyebabkan kelainan yang disebut emboli. Resikonya kurang lebih sama dengan trombus, karena berikutnya akan terjadi gangguan aliran darah, misalnya pada tempat-tempat di mana pembuluh darah itu mengecil, maka yang tadinya benda asing itu beredar begitu saja, nggak mengganggu, tetapi begitu tempatnya mengecil, dia nggak bisa jalan, sehingga alirannya terganggu. Apakah itu udara atau lemak, bakteri, sel ganas, atau bekuan darah. Sehingga kita bisa memahami kenapa kalau orang mau menyuntik itu mesti dikeluarkan terlebih dulu cairan suntikan itu, supaya kita tidak memasukkan udara ke dalam pembuluh darah, atau kalau kita suntikan itu langsung pada pembuluh darah atau ke dalam jaringan, di mana kemungkinan udaranya bisa masuk ke dalam darah. Kalau kita selalu lengah dengan mengeluarkan udara itu, maka bisa terjadi udara masuk di dalam pembuluh darah yang lama-lama berkumpul, atau suatu saat dia melewati jalan yang sempit, pembuluh darah yang kecil, dia tidak bisa jalan terus, tetapi mengganggu darah mengalir secara normal. Jadi secara tidak sengaja karena semuanya tidak sengaja, karena keteledoran barangkali, maka kita telah memberikan atau merupakan penyebab terjadinya gangguan pada penderita tersebut. Alhamdulillah. Jadi di sini penting kalau mau nyetek harus dikeluarkan dulu udaranya. Nah, kemudian kita melihat penyakit pada pembuluh darah. Pembuluh darah itu ada dua, pembuluh darah arteri dan pembuluh darah vena. Arteri membawa darah yang keluar dari jantung, kemudian vena membawa darah dari luar jantung masuk ke dalam jantung. Dari seluruh tubuh masuk ke dalam jantung. Kelainan pada arteri tadi sudah disebut-sebut adalah pertama aterosklerosis. Apakah sklerosis medialis tidak akan mengganggu aliran darah? Secara fakta dan secara fisika,
Karena yang membesar atau yang menebal itu adalah bagian media, tunika media, maka pembuluh darah tidak menyempit. Tetapi kalau yang menebal itu bagian tertentu daripada tunika intima, itu menyebabkan penyempitan pembuluh darah. Jadi sklerosis medialis yang merupakan timbunan dari kalsium itu tidak menyebabkan penyempitan pembuluh darah. Menyebabkan menebalan pembuluh darah, iya, tetapi tidak menyempitkan. Sementara yang kedua, kelainan yang kedua adalah berupa aneurisma. Aneurisma adalah berupa pelebaran pembuluh darah arteri. Nanti akan kita bicarakan satu persatu. Sementara dari vena, kelainan vena bisa berupa tromboflebitis, ada peradangan, kemudian ada varises, vena yang melebar, ada sindroma pasca trombotik. Mari kita lihat satu persatu. Aterosklerosis. Aterosklerosis penebalan dinding pembuluh darah bagian dalam. Jadi tadi sudah saya sebut, terutama pada tunika intima menebal. Kenapa menebal? Karena ada timbunan lemak atau kolesterol. Jadi penyebabnya ada timbunan lemak atau kolesterol. Jadi kalau orang banyak makan mengandung lemak, kemudian diserap oleh darah, dan sebagian darah itu kemudian satu saat pelan, cepat atau lambat akan masuk ke dalam pembuluh darah, yaitu yang pertama kali masuk ke intima. Faktor risikonya, jadi kapan bisa terjadi timbunan itu, dari risiko adalah pertama bisa bersifat biologis karena usia. Makin lanjut usia, maka risiko akan terjadi penimbunan lemak itu lebih banyak. Kemudian jenis kelamin, perempuan tampaknya lebih banyak daripada laki-laki. Atau ras, orang kulit putih lebih banyak dibanding orang kulit berwarna. Riwayat keluarga, nah ini faktor keturunan, ya, walaupun tidak harus, tetapi ada risiko juga di situ, biologis. Kemudian yang B, mayor, ya. Risiko mayor, peningkatan kadar lipid serum. Jadi kalau kita banyak makan lipid, suka sekali dengan misalnya makan kulit, ya, bukan kulit pisang ya, kulit apakah kulit ikan, apa kulit ya ayam dan sebagainya. Kemudian faktor berikutnya adalah hipertensi. Orang dengan hipertensi punya risiko terjadinya aterosklerosis. Merokok juga gangguan toleransi glukosa. Jadi orang dengan gangguan toleransi glukosa, termasuk orang DM, itu punya risiko untuk terjadi aterosklerosis. Diet tinggi lemak, jenuh, kolesterol dan karbohidrat. Ya. Yang A, yang biologis itu nggak bisa dirubah, ya. Kita nggak bisa merubah usia. Mau nggak mau kita suatu saat akan menjadi lebih tua dari yang sekarang. Ya. Jenis kelamin sejak lahir sudah ada, tidak bisa diganti. Ras juga nggak mungkin. Bangsa Indonesia, ya tetap bangsa Indonesia tidak akan berubah menjadi bangsa Cina atau bangsa Jepang misalnya. Riwayat keluarga itu juga tidak bisa digantikan lagi. Bagaimanapun kita adalah putra dari bapak ibu kita keluar putra daripada nenek kita dan sebagainya. Dan kalau mereka punya riwayat hipertensi, ada risiko kemungkinan diturunkan. Jadi itu nggak bisa diganggu, nggak bisa dirubah. Tetapi yang mungkin bisa dirubah adalah yang kedua, yang B, yang mayor, ya. Jadi tergantung kita suka merokok, kita berhenti merokok, bisa enggak? Mudah-mudahan bisa. Ya. Orang yang punya terlalu gampang sensitif terhadap toleransi glukosa, ya jangan banyak minum gula, jangan banyak minum gula. Dia harus diet sejak awal. Kemudian peningkatan kadar lipid serum, jadi sering banyak makan banyak lemak dan sebagainya, itu harus dikurangi. Ya. Kemudian hipertensi, ada hipertensi, ya
Hipertensinya memang tidak bisa adanya hipertensi tidak bisa disalahkan, tetapi kita bisa mengobati supaya hipertensi itu terkendali. Ya, sehingga proses terjadinya aterosklerosis juga akan berkurang. Ya, jadi resiko terbentuknya semuanya itu punya resiko aterosklerosis tadi bisa menyebabkan terbentuknya trombus. Ya. Karena adanya benjolan di dalam lumen, itu kemudian pada waktu ada aliran darah, maka benjolan itu akan ditabrak oleh aliran darah. Kemudian proses itu berjalan terus-menerus, di satu saat kemungkinan epitel yang membatasi dinding pembuluh darah itu akan rusak. Ya, destruksi, rusak. Pada waktu rusak itu mungkin ada perdarahan dari dinding pembuluh darah. Maka pada saat itu ada risiko terbentuknya trombus. Berikutnya adalah mengenai aneurisma. Apa itu aneurisma? Aneurisma itu adalah melebarnya sebagian arteri secara menetap. Jadi arteri itu lumennya kan sama, dari yang besar kemudian mengecil sesuai dengan tempatnya dan awal dari mana dia berasal dari jantung. Makin mendekati jantung makin besar. Kemudian satu saat bisa terjadi aneurisma sebagian daripada arteri tersebut melebar sehingga tadinya normal kemudian melebar kemudian kembali normal lagi, sehingga ada semacam bentuknya bisa beberapa macam, yang bentuk fusiform. Jadi tadinya normal kemudian melebar kemudian normal lagi, itu disebut bentuk fusiform. Ada juga yang bentuk sakuler. Sakuler itu artinya bentuk seperti fusiform yang kemudian normal, kemudian ada bentuk lagi seperti fusiform, jadi kayak bergelombang-gelombang begitu. Terutama ditemukan pada penderita sifilis. Jadi lokasi aneurisma bisa di mana-mana, dari aorta sampai arteria perifer. Yang paling sering aneurisma itu dan juga paling berbahaya pasti adalah aneurisma aorta abdominalis. Jadi kalau keluar dari jantung, kemudian terjadi arcus aorta, kemudian yang satu naik ke atas, yang satu ke bawah, yang ke bawah inilah arteria aorta abdominalis. Di situ sering terjadi aneurisma. Bisa juga terjadi aneurisma di otak. Ya. Ada juga selain aneurisma yang tadi saya sebut, yang fusiform dan sekuler, itu termasuk kelompok aneurisma yang sejati, aneurisma yang sesungguhnya. Ada juga aneurisma yang dikatakan aneurisma palsu atau tidak sejati, false aneurisma. Kenapa dikatakan tidak sejati? Karena sebetulnya yang terjadi bukan pelebaran seluruh dinding pembuluh darah, tetapi yang melebar adalah sebagian daripada dinding pembuluh darah. Misalnya, dari bagian dalam lumen pembuluh darah ada dinding yang putus. Karena dinding itu robek, maka masuklah darah ke dalam robekan tersebut. Maka darah masuk di situ kemudian bentuk trombus, ada rongga yang tidak dikendaki oleh pembuluh darah sendiri, sehingga dia makin lama makin besar sehingga bagian tersebut akan kelihatan melebar, mirip dari luar karena tidak ketahuan di dalamnya, belum tahu, maka dari luar dikira sebagai aneurisma. Itu adalah aneurisma palsu. Jelas ya? Jadi aneurisma palsu bukan aneurisma sesungguhnya. Di situ tidak ada pelebaran pembuluh darah, tetapi yang terjadi adalah pembengkakan atau pelebaran dinding pembuluh darah yang sepihak. Sehingga malah mungkin terjadi penyempitan pembuluh darah pada bagian tersebut. Resikonya karena ada aneurisma, bagaimanapun kayak balon yang ditiup,
maka makin besar aneurismanya, makin tipislah dinding pembuluh darah itu menjadi. Maka bisa terjadi kalau satu saat tekanannya melebar, tekanannya menguat, maksud saya, maka perdarahan terjadilah pecah aneurisma tersebut. Pecahnya aneurisma itu menyebabkan perdarahan yang hebat, ya pastilah. Karena apalagi aneurisma tadi yang paling banyak aorta abdominalis, aneurisma pada aorta abdominalis. Di situ darah dengan kuat dipompa oleh ventrikel kiri, tapi kalau kemudian ada pada bagian aorta abdominalis itu ada bagian yang pecah, maka keluar darah yang luar biasa hebatnya dan biasanya menyebabkan kematian yang mendadak, sudden death. Kita melihat gambar ini, yang sebelah tengah itu adalah aneurisma fusiform. Ya, kita kalau dibuka, memang ada rongga yang melebar, dindingnya melebar, seluruh dinding. Kemudian kalau pelebaran itu sebetulnya yang sebelah kiri itu agak rancu. Sebetulnya yang lebih tepat itu kalau bentuknya ada benjol pembengkakan, pelebaran, kemudian normal kembali, kemudian pada pembengkakan kembali berturut-turut sehingga disebut sakuler. Artinya tidak hanya satu yang melebar, tetapi ada beberapa tempat seperti yang sebelah kiri. Sementara yang sebelah kanan ini adalah yang disebut aneurisma palsu, yaitu kita melihat sebetulnya yang melebar bukan rongga pembuluh darahnya, tetapi adalah yang melebar adalah dinding pembuluh darahnya yang sobek, kemudian kemasukan sesuatu sehingga kemudian terjadilah kesan ada pembengkakan mirip aneurisma. Mungkin kalau Anda perhatikan di buku-buku, di textbook, gambarnya barangkali akan menemukan yang lebih bagus lagi. Penyebab bagaimana, kenapa terjadi aneurisma? Apalagi penyebab aneurisma otak. Kalau ada perdarahan di otak, itu ya risikonya berat. Ya. Karena otak adalah pusat daripada seluruh persarapan dari tubuh kita. Penyebabnya apa? Karena kelemahan dinding arteri. Lemah dan tidaknya itu yang sering karena bawaan. Lemahnya itu bawaan sejak lahir. Kedua, penyebab yang kemungkinan lain adalah hipertensi, tekanan yang tinggi. Karena ada bawaan lemahnya dinding, pada waktu ditekan tinggi ada bagian yang kemudian melebar, ada bagian yang masih tidak melebar. Seperti kalau kita meniup balon atau ya, itu ada bagian-bagian yang kelihatannya dindingnya agak rentan begitu, dia melebar. Sementara yang lainnya tidak. Mungkin di beberapa tempat. Nah, tergantung bagaimana yang ada berapa tempat yang mengalami kerentanan tersebut, sehingga terbentuk nanti aneurisma yang sekuler ataukah aneurisma yang tidak sekuler, yang hanya satu tadi. Kemudian penyebab yang kedua hipertensi tadi ya. Kemudian yang ketiga adalah penyebab aneurisma karena arteriosklerosis. Karena arteriosklerosis. Jadi bisa karena aterosklerosis, bisa karena arteriosklerosis, plak-plak yang terdiri dari kolesterol, trombosit, fibrin, bentuk zat yang lain pada dinding. Kalau ada di situ sumbatan, mau nggak mau di bagian bawahnya akan melebar karena dia tidak bisa langsung lewat bagian yang mengalami sumbatan itu. Nah, sehingga terjadilah aneurisma pada tempat-tempat sebelum sumbatan itu terlewati. Penyakit lain dari arteri adalah penyakit renal. Ya. Penyakit renal itu keadaan di mana penderita kalau mengalami perubahan suhu yang dingin misalnya,
maka terjadi respon kapiler menyempit. Jadi terutama pada arteri yang kecil ya, akibatnya ujung akral pucat karena sempit arteriolnya. Kadang-kadang kalau masih dalam batas ringan barangkali terjadilah kepucatan. Kadang-kadang juga terjadi cyanosis ya, karena bagian-bagian tersebut tidak mendapatkan, kecuali tidak mendapatkan O2, CO2 juga tidak bisa keluar dengan bagus sehingga terjadi cyanosis. Bila oklusi arteriol, kalau terjadi penyempitan yang total dari arteriol, maka bisa menyebabkan nekrotik yang berakhir dengan gangren pada penyakit Raynaud. Tipe yang sekunder pada penyakit jaringan ikat lupus itu kemudian pada systemic sclerosis ya, ada sklerosis yang sistemik, dan pada penyakit jaringan ikat atau lupus itu merupakan tipe terjadi penyakit Raynaud yang bersifat sekunder. Yang berikutnya adalah kelainan pada vena. Ya. Jadi kelainan pada vena. Tromboflebitis yang pertama. Ya, tromboflebitis ada trombus pada vena disertai peradangan akut. Ya, itis itu ada kata itis belakangnya itu menunjukkan ada peradangan. Peradangannya ada pada vena. Tetapi vena itu terlebih dulu sebelumnya mengalami timbunan bekuan darah. Jadi bekuan darah di dalam vena yang kemudian disertai dengan peradangan. Macam daripada tromboflebitis bisa merupakan tromboflebitis itu pada vena permukaan dan pada vena yang dalam. Ya. Jadi yang kita ketahui biasanya mungkin yang tampak dari permukaan keluar itu adalah vena-vena yang berwarna biru di tangan kita atau mungkin di kulit, ke kaki, betis dan sebagainya. Itu ada apa? Alur-alur yang berkelok-kelok warna biru itu adalah vena permukaan. Di daerah sukutan ya, di daerah sukutan. Pada ekstremitas atas maupun ekstremitas bawah. Gejalanya apa? Kalau ada tromboflebitis biasanya ada nyeri ya. Radang itu disertai dengan nyeri. Nah, jadi ciri-ciri radang itu antara lain adalah ada faktor nyerinya. Jadi kalau ada nyeri, apakah berarti kemungkinan hanya tromboflebitis? Belum tentu ada DD-nya. DD-nya atau diferensial diagnosisnya ada kemungkinan penyakit lain yang mirip-mirip seperti itu adalah penyakit Buerger atau Buerger disease. Nama lain daripada Buerger disease adalah mungkin bisa ditambahkan tromboangitis obliteran. Tromboangitis obliteran. Itu disebut Buerger disease. Kemungkinan yang lain selain penyakit Buerger bisa juga terjadi ada proses keganasan menyebabkan gejala-gejala yang mirip dengan tromboflebitis. Sementara tromboflebitis yang bagian dalam, kalau tadi kan tromboflebitis yang luar permukaan, subkutan ya, di daerah subkutan. Sekarang bagian dalam itu biasanya di balik otot, ya, tidak kelihatan dari luar, balik otot. Biasanya bersifat akut dan bersifat rekuren. Ya. Nama lengkapnya barangkali deep vein thrombosis atau tromboflebitis. Deep vein tromboflebitis. Jadi tromboflebitis daripada vena yang dalam.
kejadian tromboflebitis yang bagian dalam itu sering rekuren, jadi serangannya rekuren. Ada kumat-kumatan. Resikonya adalah bisa terjadi emboli paru. Nah ini bahaya, karena emboli paru bisa menyebabkan kematian mendadak. Jadi kematian mendadak bisa karena tadi aneurisma yang pecah, mungkin emboli paru. Emboli paru itu orangnya nggak kelihatan sakit, datangnya mendadak. Kenapa? Dari awalnya biasanya dari deep vein thrombosis, terutama dari ekstremitas bawah. Ekstremitas bawah mungkin dari paha, di balik otot paha. Jadi tidak ketahuan bahwa ada gangguan di paru, tidak ada, gangguan di jantung tidak ada, tiba-tiba ada orang meninggal dunia mendadak. Itu antara lain dipikirkan kemungkinan emboli paru. Emboli paru yang sumbernya dari ekstremitas atau tromboflebitis ekstremitas bawah. Faktor risiko antara lain dehidrasi, imobilitas, trauma. Nah ini penting imobilitas dalam suasana yang COVID ini, karena kita tidak pergi kemana-mana, maka kita lebih banyak menidurkan diri di rumah. Nah ini berarti imobilitasnya tinggi. Ya kita walaupun seharusnya kita tidak melakukan itu. Walaupun kita di rumah, kita bisa mengerjakan pekerjaan yang lain yang selama ini mungkin nggak sempat kita kerjakan. Nah, kita kerjakan, termasuk olahraga kita lakukan secara rutin. Trauma ekstremitas, varises vena, kehamilan, obat KB, obesitas, dan lain-lain. Itu sebagai faktor risikonya. Baik, sekarang berikutnya adalah varises. Varises adalah pelebaran vena. Varises adalah pelebaran daripada vena. Dilatasi vena. Ya. Macamnya primer dan sekunder. Jadi primer artinya kelemahan pada vena itu diturunkan, terutama pada vena-vena permukaan. Jadi ada orang-orang tertentu yang vena-vena permukaan itu kelihatan besar-besar, baik di lengan atau mungkin di kaki, terutama pada dengan kaki itu ada kelihatan vena-vena yang kadang-kadang bentuknya berkelok-kelok, secara kosmetik kurang bagus. Ya. Yang sekunder, gangguan vena biasanya karena gangguan vena yang dalam. Jadi gangguan venanya di bagian dalam, vena di baliknya otot itu, kemudian dia mengimbas kepada vena permukaan. Terjadilah varises vena permukaan. Predisposisi varises yang primer karena faktor keturunan, ya, atau orang yang pekerjaannya berdiri lama, atau pada orang yang ibu-ibu yang sedang hamil, ya. Sering kita jumpai atau kita lihat di betis itu adanya varises primer di permukaan kulit, ya, di permukaan kulit subkutan. Gejalanya pasti kosmetik jelek, ya. Apalagi kalau ibu-ibu udah bingung bagaimana cara mengulangi. Atau disertai nyeri pada malam hari. Nyeri pada malam hari. Komplikasinya terjadilah tromboflebitis atau perdarahan pada varises primer, udim, dermatitis stasis. Dermatitis itu karena di situ kulitnya agak sensitif terhadap timbunan darah beku yang ada di sekelilingnya, di sekitarnya atau di balik kulit itu, terjadilah radang dermatitis
yang diberi nama dermatitis stasis. Kemudian bisa terjadi ulcerasi pada varises yang sekunder. Bisa terjadi ulcerasi, jadi luka. Karena ada pelebaran menimbulkan dindingnya tipis, pasti ada risiko trauma yang ringan, bisa rusak, terjadi ulcerasi. Berikutnya adalah hemoroid. Mungkin ini yang terakhir ya. Waktunya ini kayaknya untuk yang kali ini tidak terlalu panjang ya. Baik, kita lanjutkan. Hemoroid nama lainnya adalah wasir ya. Atau bahasa artinya hemoroid. Atau ada lagi dalam bahasa lainnya lagi selain wasir apa? Ambeien, itu bahasa Belanda kalau salah, ambeien. Wasir bahasa Indonesia, latinnya hemoroid. Pada hemoroid atau wasir terjadi pembengkakan yang berisi pembuluh darah yang melebar, membesar, dan membentuk varises atau varises. Pembuluh darah yang terkena wasir adalah plexus hemoroidalis di dalam rektum atau di dalam anus. Jadi kalau kita bicara plexus, sebetulnya tidak tepat kalau dikatakan bahwa hemoroid itu adalah gangguan pada vena saja. Ada juga di situ arterinya. Jadi karena plexus. Jadi kebanyakan hemoroid adalah penyakit yang ringan, bahkan tidak menimbulkan gejala. Tidak menimbulkan gejala. Orang yang sering duduk, biasanya para guru, atau mungkin dosen, atau mungkin ya karyawan-karyawan yang bagian administrasi ya harus ketik terus sambil duduk, maka sadar atau tidak sadar dia punya resiko terjadinya hemoroid. Derajat hemoroid ada derajat 1, 2, 3, dan 4. Kita lihat gambarnya masing-masing. Yang mengalami hemoroid itu ada yang kanan kiri, ada yang hanya kiri saja, ada yang ya, sampai keluar daripada anusnya, ada yang tidak keluar, ada yang setidaknya keluar dan kemudian tidak bisa masuk lagi. Nah, itu sudah stadium 4 kali ya. Hampir sama gambarnya. Jadi stadium hemoroid yang eksternum ya. Jadi secara patologi anatomi hemoroid dibagi dua dari segi lokasinya, hemoroid eksternum dan hemoroid internum, interna dan eksterna ya. Kita nyebutnya eksterna dan interna. Dikatakan hemoroid interna apabila pelebaran plexus hemoroidalis itu ada di bawah mukosa rekti. Jadi ada di bawah mukosa rekti. Dikatakan hemoroid eksterna apabila pelebaran pembuluh darah itu ada di bawah epitel gepeng berlapis dari rektum anus, anurektalis. Jadi lebih ke bawah, lebih ke arah luar. Yang lebih ke arah luar itulah yang gampang kemudian keluar dari anus, tampak. Yang di atas yang lebih internal mungkin tidak kelihatan langsung dari bawah. Itu menurut pembagian patologi anatomi. Tapi kalau pembagian klinik agak beda. Dia membedakan hemoroid interna dan eksterna itu dengan berdasarkan TUSE. Ya, dari TUSE dia melihat ada linea
apa ya namanya linea? Saya agak lupa. Coba dilihat di anatomi. Ada linea apa di situ? Yang di atasnya linea itu oleh orang klinik ahli bedah dia katakan itu hemoroid interna. Kalau di bawahnya hemoroid eksterna. Sementara yang bagian orang PA mengatakan interna itu kalau pelapis atau dinding bagian atasnya itu adalah mukosa recti. Jadi selnya bukan gepeng berlapis, selnya epitelnya adalah kolumner lapis. Kalau epitel bagian atasnya itu epitel gepeng berlapis, itu dikatakan oleh patologi itu dikatakan sebagai hemoroid eksterna. Ya. Akibatnya ada kemungkinan rancunya di tengah-tengah antara eksterna dan interna itu. Kalau yang jelas keluar mungkin itu jelas eksterna. Tapi kalau yang di tengah-tengah, nah ini masuk tergantung yang bertanya siapa. Kalau yang bertanya orang klinik, Anda harus menjawab karena di atas dikatakan interna karena di atas linea apa ya? Dentata apa ya? Saya coba lupa lihat. Kemudian kita lihat kelanjutan daripada hemoroid tadi bisa terjadi trombus. Maka gambarannya kita melihat bahwa pembuluh darah yang melebar itu banyak bekuan darah di dalamnya, dan bekuan darah itu nempel pada dinding pembuluh darah. Ya, di sini dia nempel. Maka ini kita sebut trombosis jadi hemoroid disertai trombus. Masih penyakit vena yang terakhir adalah sindroma pasca trombotik. Sindroma pasca trombotik. Penyebabnya adalah trombosis vena yang dalam, yang luas. Jadi kalau ada trombosis di vena bagian dalam, di balik otot tadi saya katakan, itu dan luas, ada risiko sindroma pasca trombotik. Atau insufisiensi katup vena. Vena itu ternyata ada katup-katupnya. Untuk apa coba katup vena itu? Untuk membawa darah kembali ke jantung. Jadi kalau mungkin mengingatkan kembali yang lupa, saya juga pernah lupa, bahwa aliran darah dari jantung itu tugasnya membawa darah dari pompa jantung itu, ventrikel itu memompa darah dari jantung sampai ke arteriol, sampai ke jaringan. Kembalinya darah dari jaringan sampai kembali ke jantung itu bukan karena pompaan darah ventrikel, pompaan daripada dinding ventrikel atau kavum ventrikel dari jantung. Tapi kembalinya itu dipengaruhi oleh tekanan otot terhadap vena. Kemudian kita tahu bahwa di dalam vena itu ada katup vena. Ya, pada waktu ada penekanan, maka darah ke atas. Kalau tekanan itu berkurang, darah mau turun lagi, ditahan katup tadi. Ya, sehingga proses berjalan terus, sehingga darah akhirnya berjalan ke atas sampai ke jantung. Tapi kalau itu kemudian mengalami kerusakan, maka terjadilah kelainan yang disebut sindroma pasca trombotik. Gambaran klinik sindroma pasca trombotik, udim ekstremitas bawah. Jadi ada bendungan di situ, sehingga mau nggak mau bendungan itu akan melebar ke sekitarnya, keluar dari jaringan, masuk ke ruang antar sel, terjadilah udim pada ekstremitas bawah terutama.
Terjadi pula perubahan warna daripada kulit, terjadi pigmentasi karena banyak darah yang kemudian mengalami dari eritrosit menjadi hemosiderin. Terjadilah dermatitis dengan eksem yang tadi katakan, dia rentan terhadap timbunan darah di bawah kulitnya. Kulit bersisik, ada ulcerasi tadi, dan juga nekrosis. Dan sering disertai dengan bengkak, nyeri sesudah berdiri lama. Jadi kalau seseorang dengan sindrom aphasia trombotik, kalau dia berdiri lama, kakinya merasa sakit dan biasanya ada pembengkakan. Mungkin kalau istirahat, pembengkakannya akan berkurang kembali, rasa sakitnya berkurang. Demikian yang dapat saya sampaikan pada pagi hari ini. Mungkin ada pertanyaan? Halo? Bisa mendengar nggak? Bisa, Dok. Bisa. Ada pertanyaan barangkali? Kalau tidak ada, maka kita akhiri pertemuan pada pagi hari ini dan kita ketemu minggu depan ya. Minggu depan pada hari yang sama, tapi jamnya sama nggak ya? Saya lupa. Ya. Pada minggu depan kita akhiri, kita ketemu lagi dan mari kita tutup dengan doa akhir majelis ya. Bismillahirrahmanirrahim ya. Bismillahirrahmanirrahim. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih. Terima kasih, Dok. Oke.